Kerajaan Luwu adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Namun sepanjang sejarah kerajaan itu berdiri, mereka nyatanya bukanlah tipikal kerajaan yang kuat, apalagi dalam urusan menaklukkan kerajaan lain. Kerajaan Luwu tidak sama dengan kerajaan Bone dan Goa yang memang sangat overpower pada waktu itu. Kendati demikian, kerajaan Luwu punya sejarah yang panjang terkait dengan para keturunan raja-rajanya. Salah limanya adalah Opu 5 yang akan kita bahas pada video kali ini. Opu 5 atau 5 Opu bersaudara adalah sebutan untuk para bangsawan dari Tanah Luwu yang berperan aktif di Tanah Melayu, entah dalam peperangan dan ekspansi, maupun dalam hal bisnis, perekonomian, dan juga pernikahan politik. Lantas, siapakah sebenarnya Opu 5 ini? Mengapa mereka bisa sampai ke Tanah Melayu? Dan apa-apa saja yang mereka lakukan di sana? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe dulu ini channel, supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dalam sejarah panjang Tanah Luwu, tertulislah sebuah kisah tentang 5 orang pangeran beserta para keturunannya yang tersebar di berbagai negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja. Berdasarkan salah satu sumber Melayu, yaitu naskah Tuhfat Al-Nafis, karya Raja Ali Haji. Naskah tersebut menceritakan tentang sejarah Kesultanan Johor Riau, serta manuver politik dan diplomasi pangeran dari Tanah Luwu, yang mana mereka memperoleh posisi penting di negara-negara bagian Riau, Selangor, Sambas, dan Matan Sukadana. Sebegitu menterengnya nama 5 Opu bersaudara ini, sampai-sampai namanya diabadikan dalam naskah-naskah Melayu. 5 Opu bersaudara adalah anak dari Opu Daeng Rilaka, keturunan La Madusila, yang merupakan anak dari We Tenri Leleyang, Peta Matinroe Ri Soreang Pajung Ri Luwu yang ke-24 dan ke-26. Bergelar Sultanah Aisyah dari perkawinannya dengan La Malarangang Datuk Lumpule, Datuk Mario Rawa, Datuk Tanete. We Tenri Leleyang sendiri menikah 3 kali dan merupakan pemimpin perempuan yang menjadi penghubung sentral dalam garis keturunan raja-raja besar di Sulawesi, yang keturunannya menjadi raja dan ratu yang sekarang mendominasi pergolakan politik di Asia Tenggara sejak abad ke-18 sampai sekarang. Meskipun secara eksistensial, kerajaan Luwu bukanlah sebagai kerajaan penakluk dengan kekuatan militernya yang kuat seperti Goa ataupun Bone. Namun, kerajaan Luwu memiliki pengaruh yang luas berkat kemuliaannya. Dengan kata lain, kerajaan Luwu adalah kerajaan yang sangat dihormati. Dalam silsilah raja-raja di Sulawesi Selatan pada abad ke-18 sampai dengan 20, hampir semua penguasa di Sulawesi Selatan adalah keturunan dari We Tenri Leleyang, yang tidak lain adalah Pajung Ri Luwu atau pemimpin kerajaan Luwu yang ke-24 dan juga yang ke-26. Jadi bisa dibilang, hampir semua kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh orang yang berdarah Luwu. Menurut naskah kitab Silsilah dan Hikayat Raja-Raja sebelah Mempawah dan Pontianak dan Matan dan Sambas dan Riau dan Selangor menjelaskan, sosok 5 Opu bersaudara memiliki karakter yang kuat, digambarkan sebagai pelaut yang tangguh, pekerja keras, serta memiliki keterampilan menyusun strategi yang matang, baik strategi perang maupun strategi pernikahan politik. Naskah tersebut juga menggambarkan sosok 5 Opu bersaudara dan keturunannya yang dianggap sebagai orang yang religius dalam mengamalkan nilai-nilai agama dan menjalankan maupun mengembangkan kerajaan yang dipimpinnya. Dapat dikatakan bahwa dalam perjalanan dan pelayarannya, 5 Opu bersaudara itu meramu 3 hal pokok, yaitu diplomasi, perang, dan perkawinan. Jadi mari kita bahas secara singkat satu persatu sosok dari 5 Opu bersaudara ini. Yang pertama, Opu Daeng Parani.
Opu Dayeng Parani adalah kakak tertua dari 5 opu bersaudara yang kemudian menikah dengan putri Raja Selangor. Kemudian dia menikah lagi dengan adik dari Raja Kedah. Opu Dayeng Parani terlibat dalam politik Kesultanan Johor pada awal abad ke-18. Dalam naskah Tuhfat Al-Nafis disebutkan bahwa Opu Dayeng Parani dan keempat saudaranya dijemput oleh Sultan Muhammad Jiwa, Sultan Kedah, untuk membantunya dalam pertempuran melawan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, yang mana mereka ini berhasil memenangkan pertempuran pertama. Jadi si Sultan Abdul Jalil Rahmat ini kalah, dan Opu Dayeng Parani beserta pasukannya berhasil menang. Sayangnya, pada pertempuran kedua, Opu Dayeng Parani dan pasukannya berhasil dikalahkan oleh Raja Kecik tadi, dan mengakibatkan kematian dari Opu Dayeng Parani setelah tertembak di Kedah. Opu Dayeng Parani memiliki 2 orang anak, yaitu Dayeng Kamboja yang dinobatkan sebagai yang di-Pertuan Muda Riau ketiga, menggantikan pamannya, Opu Dayeng Cela. Nama Dayeng Kamboja sendiri diambil setelah Opu Dayeng Parani ini berhasil memenangkan pertandingan sabung ayam dengan Raja Chulan di Kamboja. Setelah kembali dari Kamboja, lahirlah putranya yang diberi nama Dayeng Kamboja. Lalu anak keduanya bernama Dayeng Tija, yang menjadi menantu Raja Alam dari Siak. Yang kedua, Opu Dayeng Marewa. Setelah memenangkan pertempuran melawan Raja Kecik pada perang pertama tadi, Opu Dayeng Marewa yang ikut serta juga dalam perang ini diangkat oleh Sultan Johor, yaitu Sultan Sulaiman, sebagai yang di-Pertuan Muda Riau pertama, yang setara dengan Perdana Menteri yang berwenang memerintah wilayah Johor. Sedangkan yang ketiga, Opu Dayeng Cela. Opu Dayeng Cela memiliki 2 orang putra, yaitu Raja Lumun yang dinobatkan sebagai Sultan Selangor pertama, bergelar Sultan Salehuddin, dan saudara Raja Lumun, Raja Haji, yang dikenal dengan Raja Haji Fisabilillah, adalah raja di Kerajaan Riau, Lingga, Johor, Pahang yang keempat, menggantikan sepupunya Dayeng Kamboja. Raja Haji berkat keberaniannya melawan VOC dijuluki sebagai Pangeran Sutawijaya dari Jambi dan Hannibal dari Riau. Raja Haji juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan namanya diabadikan pada nama bandara internasional di Tanjung Pinang dan nama sebuah masjid di Selangor, Malaysia, yaitu Masjid Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji kemudian memiliki seorang cucu laki-laki bernama Raja Ali Haji yang merupakan penulis naskah Tuhfat Al-Nafis. Beliau juga dikenal sebagai pencatat pertama buku standar bahasa Melayu baku, yang kemudian berkembang menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia. Yang keempat, Opu Dayeng Manambon. Setelah melalui pergolakan politik yang panjang, kemudian dia naik tahta menjadi Raja Mempawah yang pertama. Beliau memerintah dari tahun 1695 hingga 1763 dan bergelar Pangeran Masurya Negara. Dia menikah dengan Ratu Agung Senuhun, putri Kesumba, yang kemudian melahirkan Utin Chandramidi, yang kemudian menikah dengan Sri Paduka Sultan Syarif Abdurrahman, Sultan Pontianak, yang turunnya sampai pada Sultan Hamid II, yang menjadi Sultan Kadaria Pontianak, yang merupakan pencetus lambang nasional burung Garuda Indonesia. Opu Dayeng Manambon meninggal pada tahun 1763, dan di antara saudara-saudaranya yang lain, dia banyak diceritakan dalam naskah Tuhfat Al-Nafis. Dialah yang paling banyak diceritakan. Yang kelima, Opu Dayeng Kemasi. Dia adalah adik bungsu dari 5 opu bersaudara yang dalam perjalanannya sangat terkenal dalam sejarah dunia Melayu. Ia menikah dengan Raden Tengah, adik Sultan Sambas, dan diberi gelar Pangeran Mangkubumi. Ia meninggal di Sambas dan dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Sambas, tepatnya di belakang Keraton Sambas. Dan dari kisah para Opu 5 ini kita bisa mengetahui bahwa Kerajaan Luwu tidak hanya besar dari segi umur dan juga sejarah, namun juga besar dari segi tokoh-tokohnya. Adanya para tokoh Luwu yang terlibat dalam sejarah negara-negara Melayu dan bahkan Indonesia menunjukkan bahwa ada persilangan kebudayaan dan ada pertalian darah antara orang-orang Luwu, Melayu,
dan juga negara-negara lain di Asia Tenggara dan juga Indonesia. Kita juga bisa mengetahui bagaimana kontribusi orang-orang Luwu terhadap pembentukan negara Indonesia melalui para keturunannya yang melahirkan keturunan-keturunan yang kemudian menjadi peramu bahasa Indonesia, menjadi pencetus lambang Garuda, dan masih banyak lagi. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Kalau ada informasi yang belum saya tambahkan, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Sebenarnya saya mau membahas tentang 5 kisahnya secara langsung, tapi mungkin akan saya pisah lagi ke dalam beberapa video. Jadi satu video untuk satu orang Opuda yang 5 ini. Jadi nanti akan ada 5 video tentang kelima Opuda yang 5 ini. Baik, jangan lupa untuk di like ini video dan di share ini video ke teman-teman yang lain. Subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.